Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Zakira Zara Iskandar. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Amin, berdoa dicukupkan. Dan pada kali ini kita akan belajar mengenai bab 2 topik C, yaitu metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup. Apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis? Pernahkah kalian melihat ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu? Apakah semua hewan mengalami bentuk perubahan? Nah, pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan dengan PowerPoint dan Canva, ada tujuan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar, yaitu C2. Kemudian tujuan pembelajaran pada yang kedua yaitu dengan diskusi kelompok, kalian dapat mengklasifikasikan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna melalui contoh gambar atau cerita. Itu termasuk ke dalam C3. Kemudian yang terakhir, dengan presentasi, kalian diharapkan dapat menganalisis pentingnya memahami perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu masuk ke dalam C4. Bab 2 mengenal siklus makhluk hidup, topik C, yaitu metamorfosis perubahan bentuk pada makhluk hidup. Yang pertama ada cara hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tetap ada. Cara hewan berkembang biak ada 3, yaitu dengan bertelur, ovipar, melahirkan, vivipar, dan bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar. Yang selanjutnya ada bertelur, atau yang disebut dengan apa? Ya, betul, dengan ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur meletakkan telurnya di tempat yang aman hingga menetas. Contohnya adalah hewan ikan, ayam, dan kupu-kupu. Jadilah contohnya ya. Baik, yang selanjutnya ada dengan cara berkembang biak melahirkan atau ya betul dengan vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan akan mengandung anaknya di dalam tubuh sampai siap dilahirkan. Contohnya ada apa saja? Tuh, ada gajah, kuda, lumba-lumba, kucing, dan juga sapi. Baik, yang terakhir ada dengan cara berkembang biak ovovivipar, yaitu bertelur dan melahirkan. Ovovivipar adalah cara hewan berkembang biak dengan bertelur di dalam tubuhnya, di mana telurnya akan menetas di dalam perut induknya. Jadi, saat anak hewan lahir, mereka sudah menetas dari telurnya, membuat hewan ovovivipar tampak seperti melahirkan, padahal prosesnya berbeda dengan hewan yang melahirkan. Ada beberapa contoh hewan dengan melahirkan dengan berkembang biak ovovivipar, yaitu ada hiu, beberapa ada jenis kadal, dan ular kadut. Oke, beberapa hewan yang bertelur mengalami metamorfosis. Selanjutnya itu ada pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, yang selanjutnya itu ada pengertian dari metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda, dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contohnya ada katak dan juga kupu-kupu. Nah, untuk tahap-tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, yang pertama ada telur. Pada tahap telur, kupu-kupu betina akan meletakkan telur-telurnya pada daun. Kemudian, larva atau ulat, setelah menetas, keluarlah larva atau ulat. Kalian pasti tahu ya, ada ulat. Ulat akan banyak makan dan tumbuh besar. Selanjutnya ada pupa atau betul kepompong.
Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi kepompong. Ulat akan mengalami perubahan besar. Dan yang terakhir ada imago atau betul ada kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa waktu, kepompong yang tadi atau pupa tadi akan terbuka dan keluarlah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Baik, yang selanjutnya ada juga nih metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap. Tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan bentuk perubahan drastis. Contohnya ada capung dan juga belalang. Yang selanjutnya yaitu ada tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada telur. Belalang betina mulai bertelur lalu meletakkan telurnya di atas daun. Dan tahap yang selanjutnya yaitu nimfa atau betul disebut juga dengan belalang muda. Setelah telurnya menetas tadi, keluarlah nimfa muda atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Dan yang terakhir yaitu ada imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Jadi tahapan dari metamorfosis tidak sempurna itu lebih teman-teman, lebih sedikit daripada metamorfosis sempurna. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kalian dapat menyimak video ini ya. Halo semua, sudahkah kalian mengenal apa itu metamorfosis? Yuk kita belajar bersama, simak video ini hingga akhir ya. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk tubuh yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Metamorfosis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Pernahkah kalian melihat seekor kupu-kupu? Ya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, dimulai dari fase telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Telur. Seekor kupu-kupu betina akan menaruh telurnya di tanaman tertentu. Telur tersebut biasanya berjumlah antara 200 hingga 500, bervariasi tergantung pada spesies kupu-kupu yang bersangkutan. Ulat. Setelah telur menetas, ulat kecil akan segera mencari makanan untuk tumbuh. Mereka pertama kali akan memakan cangkang telur yang kaya akan nutrisi. Kepompong. Ketika ulat tumbuh, ia akan mencari makanan dan tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Kepompong akan tergantung pada ranting atau daun. Kupu-kupu. Perkembangan sempurna ditandai dengan kupu-kupu keluar dari pupa. Selanjutnya, dia akan memompa darah ke sayapnya untuk dapat terbang. Sekarang, pernahkah kalian melihat belalang? Ya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna, dimulai dari telur, nimfa, dan belalang. Telur. Belalang betina bertelur di tanah atau tempat yang terlindung. Setelah beberapa waktu, telur ini akan menetas menjadi belalang muda atau nimfa. Nimfa. Belalang muda atau nimfa bentuknya sudah mirip belalang dewasa, tapi lebih kecil dan belum punya sayap. Nimfa makan dan tumbuh, lalu berganti kulit atau molting beberapa kali hingga menjadi dewasa. Belalang. Setelah cukup besar dan selesai berganti kulit, nimfa berubah jadi belalang dewasa yang sudah punya sayap dan bisa terbang. Belalang dewasa siap bertelur untuk memulai siklus baru. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengenal metamorfosis? Pastinya sudah dong. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Setelah
anak-anak menyimak video tadi, Ibu mau tanya nih, mengapa metamorfosis kupu-kupu berbeda dengan belalang? Betul sekali. Metamorfosis kupu-kupu itu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna dan belalang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Jadi berbeda. Baik, Ibu ingin tanya nih, selanjutnya apa akibatnya jika tahapan metamorfosis tidak lengkap? Betul sekali, jika metamorfosis tidak lengkap maka akan termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna, di mana tahapannya lebih sedikit dibanding daripada metamorfosis sempurna. Baik, yang selanjutnya bagaimana cara membedakan hewan dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Lihat dari tahapannya tadi ya. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok kecil sebanyak 4 sampai dengan 5 orang berdasarkan nomor urut saja ya. Dan selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD. Oke, dari sini apakah kalian sudah tahu bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya? Jika belum, maka Ibu akan membacakan instruksi LKPD-nya. Baik. Selanjutnya itu kalian pertama dapat menulis dulu nama dan juga kelas. Nah, untuk yang pertama itu ada beberapa gambar. Amatilah gambar metamorfosis berikut, kemudian kelompokkanlah termasuk ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Jadi kalian kerjakan, itu di situ ada langsung isiannya. Yang pertama itu ada gambar apa? Kumbang, apakah termasuk ke metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Yang selanjutnya yaitu LKPD yang kedua atau LKM yang kedua, ada tahap pertumbuhan. Jadi kalian nanti diminta untuk menulis yang A itu termasuk ke dalam tahap pertumbuhan apa, yang B termasuk ke dalam masuk ke dalam tahap pertumbuhan apa, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ada di PowerPoint. Selanjutnya sudah selesai. Nanti kalian bisa membacakan ya hasil dari PowerPoint, hasil dari diskusi kalian bersama teman-teman. Nanti kalian bisa mempresentasikan ya. Baik, ada yang kesulitan bisa langsung bertanya ke Ibu ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Ibu tunjuk ya salah satu dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasilnya. Apakah kalian setuju dengan jawaban presentasi dari teman kalian? Oke, untuk memberi apresiasi, mari kita berikan tepuk apresiasi ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, tepuk tangan semuanya. Jadi untuk LKPD yang pertama, di situ ada instruksi bahwa kita disuruh mengamati. Oke, yang pertama ada gambar apa? Ada gambar kumbang. Karena di situ lengkap ya teman-teman, dari lengkap ya anak-anak, dari telur, kemudian ada larva, kemudian ada pupa dan ada kumbang, maka kumbang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Baik, yang selanjutnya ada gambar kupu-kupu. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Selanjutnya ada katak. Katak termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena tahapannya lengkap ya teman-teman. Oke, baik, yang selanjutnya ada belalang. Belalang hanya ada telur, itu ada nimfa dan juga belalang dewasa, maka termasuknya ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya ada
semut ya. Semut itu ada dari telur. Terus kemudian apa? Itu ada larva juga sama, ada pupa dan semut dewasa. Berarti termasuk ke dalam apa anak-anak? Betul sekali, metamorfosis sempurna. Oke, yang selanjutnya, apakah semua di sini kelompoknya betul? Setuju? Baik, kalau setuju kita lanjutkan. Yang pertama itu ada metamorfosis apakah? Tak, yang A itu telur. Kemudian yang B ada berudu. Selanjutnya ada berudu bertungkai atau tumbuh kaki. Selanjutnya ada katak muda. Selanjutnya yang terakhir yang E itu ada katak dewasa. Berarti termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Setuju? Baik, yang selanjutnya ada tahapan metamorfosis lebah. Yang A itu ada telur. Selanjutnya ada kepompong. Larva dulu. Larva, terus yang ketiga baru kepompong. Yang selanjutnya ada lebah muda. Yang D, kemudian yang E termasuk ke dalam lebah dewasa. Berarti masuknya apa? Karena ada telur, larva, kepompong, lebah muda, dan lebah dewasa. Betul, berarti masuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari telur, larva, pupa hingga dewasa. Baik, karena sudah selesai, kalian hebat sekali, sudah bisa menjawab semuanya rata-rata. Yang selanjutnya, tadi karena sudah mengerjakan LKM, berarti ada apa yang pertama? Ciri utama metamorfosis sempurna dibandingkan tidak sempurna. Tuh, terdapat kepada tahapan kepompong, kemudian biasanya tidak ada telurnya, maksudnya tidak ada telurnya. Baik, yang selanjutnya kita ice breaking dulu ya teman-teman. Baik, anak-anak mungkin kita dapat bermain word tentang metamorfosis. Jadi di sini nanti ibu punya kuis dan jika kalian bisa mengerjakan, bisa maju ke depan kemudian untuk mengerjakan. Baik, kita sudah belajar apa saja? Yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum ke situ kita juga sudah tadi belajar cara makhluk hidup berkembang biak. Tadi ada 3. Yang pertama ada ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan yang terakhir ada ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Kemudian tadi ada 2 jenis metamorfosis, apa saja? Betul, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Untuk contoh yang metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, kemudian ada apa lagi? Betul, ciri-cirinya ada 4 tahap, yaitu ada telur, larva, pupa, dan hewan dewasa. Terus tadi ada juga contohnya semut, ada juga kumbang ya. Baik, selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna. Ciri-cirinya hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan hewan dewasa. Biasanya kalau metamorfosis tidak sempurna itu tidak melalui fase pupa. Contohnya ada apa? Ada katak dan juga belalang. Kesimpulannya berarti pembelajaran pada hari ini yaitu setiap hewan mengalami perubahan dan pertumbuhan dengan bentuk yang berbeda-beda. Hewan yang mengalami perubahan bentuk sangat berbeda disebut
metamorfosis sempurna, sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk drastis disebut metamorfosis tidak sempurna. Dari itu kita harus menjaga anak-anak, menjaga lingkungan dan juga menghargai ciptaan Tuhan. Baik, karena tadi pembelajaran sudah dibuka dengan berdoa, maka pembelajaran selanjutnya juga harus ditutup dengan berdoa. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kalau kalian sudah mau menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.